Oke, masih ya. Oke, lanjut. Oke, ini kan jika car-nya itu di posisi pertama di awal sini, nah berhubung dia di tengah kan, berarti dia masuk else aja. Else, lalu berarti kan dia di tengah. Otomatis current dot previous, ini maksudnya gini, current kan yang 10 ini. Previousnya yang mana? Previousnya kan yang 5, yang 5 ini. Lalu dot next. Berarti berarti gini bacanya. Si 10 ini previous ke 5. Nah, 5 ini dot next-nya yang awalnya dia ke 10, dia diubah ke apa? Current dot next. Current dot next kan 10 dot next kan 15. Berarti si 5 ini current-nya diubah ke sini. Gitu. Jadi current 10, current previous ke 5, ini mengarah ke 5, lalu dot next. Berarti apa namanya, yang next-nya punyanya 5 ini, yang awalnya dia ke 10, dia diarahkan ke apa? Sama dengan current dot next. Dijadikan current dot next. Sedangkan current itu 10, dot next-nya berapa? Kalau current dot next berarti dia jadi 15 kan. Begitu. Jadi dia mengarah ke sini. Yang awalnya ke 10 dia mengarah ke kanan. Oke, misal udah ya, udah aman nih. Yang next-nya itu udah aman. Terus aku pindah ke bawah. Oke. Terus di sini if current last. Nah ini kan currentnya nggak last ya, dia ada di tengah. Berarti nggak usah. Berarti dia masuk else. Kalau dia masuk sini, otomatis current dot next dot previous. Istilahnya gini, ini current. Terus dia dot next ke 15. Lalu previousnya yang awalnya dia ke 10, dia diubah ke apa? Diubah ke current previous. Current previous kan dia 5 ya. Currentnya kan 10, previousnya 5. Jadi dia diubah ke 5. Berarti ini diubah ke 5. Otomatis ya tukernya kayak gini. Nah, kalau udah jadi kayak gini, nanti kurang lebih kan kayak gini jadinya. Aku hapus. Jadinya dia ini dicoret, yang previous dicoret, jadinya ke sini, jadinya ke sini. Nah, dalam link list kalau udah jadi kayak gini, si 10 itu dia nggak mendapatkan apa namanya, nggak mendapatkan masukan, apa istilahnya, ya pokoknya nggak ada yang menyambungkan ke dia atau hanya dia yang mengarahkan ke yang lain, itu dia bakal kehapus begitu, dia bakal hilang istilah itu. Untuk bacanya ini current next previous. Kalau misalkan current next 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 previous, nah itu gimana? Ya udah ya berarti kan misalkan ini current. Nah, ini misalkan ini current. Terus mau di next berarti ke 10. Next lagi ke 15. Terus previous gitu misal. Ya udah berarti ke 10. Kalau current next next previous itu sama dengan 5, misal 5 ini, ya udah berarti dia tukarnya ke sini. Dia bakal ditukar. Itu konsep. Bacanya kayak gitu. Oke, mana? Udah paham belum? Oke Mas, terima kasih. Oke, aku balik lagi tadi ya yang ke Eka yang apa namanya, yang apa, implementasi stack pada link list dan juga kiwi pada link list. Benarnya untuk stack itu digunakan sebagai ini sih, converternya. Nasib, nasib. Bagaimana soal perkembangan dalam mengimplementasikan kiwi menggunakan struktur data link list dengan ketentuan
Terus iki ini aku kasih contoh sebenarnya. Bukan contoh sih. Ini yang stack ya. Yang stack link list. Stack link list itu istilahnya nanti apa namanya? Digunakan lebih ini sih. Ini definisi definisi punyaku yang kemarin. Yang tahun lalu. Itu kayak semisal untuk stack link list itu digunakan untuk link listnya itu supaya dia lebih fleksibel aja. Dia lebih fleksibel. Di soalnya tadi apa? Ini digabungkan antara stack dan juga struktur data link list. Jadi kan kalau kemarin stack kita kan hanya kayak top, terus hanya kayak ya pokoknya uh, ya cuma top kayak gitu aja kan, acuannya top first kayak gitu aja kan. Nah kalau di sini kayak misal masing-masing tumpukan buku itu kalian kasih yang namanya next atau mungkin kalau pakai double English berarti next sama previous kayak gitu. Tapi istilahnya bisa beda-beda istilahnya nanti tuh istilahnya bisa beda-beda. Di sini aku pakai pakai link kok bukan bukan next link gitu. Untuk perbedaannya ya stack sama. Jadi istilahnya kayak kayak kalian bikin link kan kalian bikin link itu tapi di apa ya disusun biar dia itu serupa kayak stack dia serupa kayak stack. Nah mungkin nanti dibaca aja di bisa lupa koordinat stacknya kayak gimana ini dibaca aja. Ini kan soalnya ini ya data yang disimpan adalah record elektronik fieldnya ID integer sama nama barang bertipe string. Oke ini udah komplit. Ini kita bikin class tag namanya. Terus apa namanya lakukan push pop display tag pada program. Nah maksudnya apa? Push itu kan dia memasukkan data nanti dimasukkannya itu yang paling atas kan. Nah teman-teman yuk bikin logika, bikin algoritmanya yang sama kayak gitu. Kalau di push berarti inputnya yang paling atas. Kalau di link list tadi kan bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di awal gitu kan. Nah itu di algoritma yang dimana dia itu semacam stack. Terus pop juga dia ngambil paling paling atas gitu. Terus display di stack kayak gimana sih? Stack. Nah display di stack kan ini ya yang paling apa? Yang paling akhir itu yang paling atas. Inputan kita yang paling akhir. Misal ini PC yang paling atas nih. Dia yang paling akhir inputannya. Coba di nah ini ya. Tuh. Uh, ini Wes, nanti tinggal apa namanya? Tinggal yang kiwi. Ini udah aku kasih bocoran yang stack. Jadi tinggal yang kiwinya aja.
eh, untuk algoritmanya, untuk codingnya itu sebenarnya eh, nggak serumit ini ya, nggak serumit yang di yang di linguist. Soalnya apa? Soalnya di sini kita memodifikasi metode yang ada di apa? Yang ada di ini kan, apa namanya? Yang ada di stack-nya. Kenapa kok kita pakai linguist? Kan kalau stack kemarin kan kita teman-teman ingat kalau pakai stack itu kan apa namanya? Hanya satu data ya kemarin kayak maksudnya hanya satu inputan nggak sih? Hanya satu inputan aja. Kalau nggak string ya integer angka kayak gitu. Nah, kalau kalau pakai ini, kalau pakai push ini, itu kita pakai dua. Satunya ID, satunya name ini. Kita bisa pakai dua inputan atau mungkin bisa lebih. Itu ya. Tuh. Terus apa lagi yo? Ya mungkin ini sih variabel link ini. Variabel link ini uh, hampir sama kayak next di link list. Link. Terus top, nah stack top ini kan udah ada di stack kemarin kan untuk dia nyari yang paling atas gitu. Itu sih dia hampir sama kemudiannya. Tuh. Oke. Kak, Gimana? not sama pointer itu beda nggak sih? Gimana? Gimana? Not, 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 Not sama not, pointer. not sama pointer. Pointer itu di. Maksudnya kamu lihatnya di mana? Ada di penjelasan paling awal kayaknya, Penjelasan paling awal. di modul. Ya. Pointer itu yang next sama previous. Nah, iya, nah kan di pendahuluan itu kan next sama previous itu kan masuk not. Nah, itu bedanya Masuk apa? pointer no. Oh iya masuk ke bagian not. Masuk bagian not tapi dia itu sebagai pointer. Paham nggak maksudnya? Ini. Enggak. Uh, ini tolong koreksi ya kalau misalnya menjelaskanku nanti salah. Yang ini tuh not. Salah. Yang itu tuh not. Terus ini sama ini itu pointer. Pointer next sama pointer previous. Gitu. Masuk. Iya, iya. Oke. Itu ya. Untuk istilah. Tuh, sama nyerah ya. Nah, aman, aku lanjut ke anu selanjutnya. Ini udah di screenshot. Kan tak recap. Nanti tinggal dilihat lagi. Lanjut ke selanjutnya ini materi selanjutnya lebih mudah sih. Soalnya lanjutannya stack. Udah ada yang baca belum? Belum. Sekai, baca Sekai. Oke, ini kita pakai yang namanya itu recursion. Recursion itu sederhananya dia apa? Dia looping tapi algoritma dia pakai logika yang berbeda. Misalkan kalau dia ada iterasi looping yang kita kenal for, while, while, terus segala macam itu. Terus kalau rekursi atau rekursif atau recursion itu namanya ya rekursi sih, bukan nggak ada artinya lagi. Itu. Kalau iterasi ya sama kayak for biasa gini kita misal mau ngeluarin inputan ini misal 5 gitu ya. Misal 5, ini juga 5 isinya. Ya udah ini nanti tinggal di looping. Kalau lebih besar otomatis dia nanti 5 ini. Kalau min berarti ya wes 5 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah berapa batasnya? Batasnya 1 ya.
Soalnya lebih dari aja, nggak lebih dari sama dengan. Kalau di sini, misal 5. Apakah 5 sama dengan 1? Ternyata tidak. Otomatis dia nge-return apa? Nge-return n. N-nya berapa? 5. Oke, 5. Terus ini ada tanda plus, kita tulis dulu plusnya. Terus dia manggil lagi metodenya sendiri. Jadi, rekursif atau recursion itu, teknik loopingnya dia memanggil metodenya lagi. Kayak gitu. Dia memanggil metodenya sendiri. Atau memanggil dirinya sendiri. Nah, ini dia panggil lagi. Triangle recur sama. Terus n-1. N-1 berarti apa? 4 kan? Nah, si 4 ini jangan ditulis dulu di sini. 4 ini masuk ke atas. Di sini jadi 4. Apakah 4 sama dengan 1? Ternyata enggak. Berarti kalau enggak dia mereturn n. N-nya berapa? N-nya kan udah berubah jadi 4. Berarti ditulis 4. Terus ditambah lagi. Dimin 1 lagi. Naik ke atas lagi. Terus kan jadi 3. Ya udah return 3. Terus return 2. Terus ditambah lagi yang terakhir. Yang terakhir kan misal ini misal udah return 2 terus plus. Terus triangle recur 2 min 1 kan jadinya 1. Ini jadi 1. Terus apakah n sama dengan 1? Kan 1 benar. Maka dia mengembalikan 1. Nah, di sini dia ke stop. Dia udah berhenti rekursifnya. Dia mengembalikan nilai 1. Hasilnya berapa? 15. Hampir sama kayak ini. Ini juga 15. Itu untuk rekursif. Dia memanggil metodenya sendiri. Itu ya. Mana? Bingung? Paham lah. Enak korek. Ya. Gimana? Yes. Gimana, Rek? Aman. Ada. Oke. Aku lanjut. Ini tinggal jelaskan sendiri, guys. Nih, sekarang. Berdasarkan tahapan perhitungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teknik rekursif menyelesaikan problem mulai dari apa? Dari tunjuk. Lebih besar. Ya, lebih besar ya. Benar, lebih besar. Lebih besar. Oke. Terus ini apa sih? Rekursi, baris code, dan terus. Ini juga cari aja deh. Ini saya ingatku ada kok di Stack Overflow. Saya ingatku jawabannya error. Saya ingatku tapi. Oke. Ini dengan algoritma misal perhitungan ini apa disuruh untuk mencari faktorialnya. Ya udah, Rek. Ya wes codingannya sama persis kayak yang di atas. Faktorial kan masih ingat kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya udah, ini nanti yang di atas ini yang awalnya plus tinggal di tanda kali. Wajar. Oke, beres. Terus sekarang, nah ini menara Hanoi. Ini gamenya. Aku nyalakan dulu. Nah,
Nah, di Menara Hanoi ini sistemnya itu cakram yang di sini aku jelaskan. Di Hanoi itu main gamenya simpelnya gini. Teman-teman harus memindahkan semua ini ke C. Tapi aturannya itu si yang Allah ke close malah. Aturannya itu kalau memindahkan ini, yang kecil ini nggak boleh dia di bawahnya yang besar. Nah, misalnya ini yang kecil di sini, ini yang pertama, terus kamu tumpuk yang lebih besar, itu nggak bisa, itu nggak boleh. Itu ya, simpelnya gitu. Nah, cara memindahkan dari A ke C itu kita menggunakan metode rekursif. Itu ya. Mungkin aku contohkan. Ini pakai yang ini teman-teman bisa nyebutnya yang bulat-bulat ini bisa nyebutnya cakram atau disk atau ini disk DISK atau mungkin cakram kayak gitu. Terus ya udah itu. Terus kalau ini nyebutnya bisa tiang itu ya. Oke, beres. Itu untuk Tower Hanoi. Dan aku stop dulu. Oke, mulai. Oke, ini juga ada yang istilahnya ring. Tapi kalau di praktikum ini apa? Ini ya nyebutnya dia cakram sama tiang atau disk sama aja. Ini aku mulai yang 3 dulu, yang mudah dulu. 3. Nah, teman-teman ingat kalau misalkan ini tips aja ya. Kalau misalkan cakramnya itu ganjil, cakramnya jumlahnya ganjil, otomatis yang angka 1 ini, yang paling atas, itu ke C. Itu langkah paling awal. Tapi kalau misal genap, misal 1, 2, 3, 4, otomatis yang paling atas itu ke B. Itu triknya kayak gitu. Misal kita coba ke C. Ini, terus 2 ini nggak bisa ke C, ini nggak bisa. Nggak bisa. Dia ke B dulu. Terus C ini ke sini. 3 ke sini. Nah, ini ke kiri. Ini ke kanan, ini ke kanan. Lah, ini kanan. Tuh. Kurang lebih cara mainnya kayak gitu. Ini sebenarnya ini sih, kalau aku kayak jelasin tips triknya itu sebenarnya ada di algoritmanya. Itu nanti bisa dipelajari di codingannya. Banyak kok codingan Menara Hanoi itu banyak yang Java. Nah, kalau udah paham codingannya nanti ngerjainnya juga cepat, Rek. Itu nggak perlu mikir lama lagi. Misal ini ke sini, ini kemana sini, tuh ada 15 langkah itu. Nah, itu untuk menyelesaikan permasalahan Menara Hanoi. Nah, ini ada yang namanya di sini teman-teman disuruh hitung jumlah perpindahan dan tuliskan langkah memindahkan 3, 4, dan 5 buah. Nanti nulisnya itu aku harap ini ya. Kan ini banyak nih space-nya. Kurang. Nggak bisa nulisnya kayak gini nanti. Nanti diperkecil sendiri aja. Jadi misal ini dik 1 ya. Dik 1 itu yang paling kecil. From A, FA misal, from tiang A maksudnya atau TA tiang A itu ke 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 ke, ke tiang C misal. Ke apa berarti?
from A to C. To C kayak gini. Itu langkah pertama. Terus boleh langkah kedua, dig 2 misal dari A ya ke yang B dan seterusnya. Kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, terus itu ya. Oke. Nanti tinggal dibuat aja kodenya juga bisa kok. Soalnya tuh ada tugas juga buat waktunya nanti. Itu untuk utara Hanoi silahkan dimain-main nanti. Lagi. Untuk yang 5 buahnya aku kurang tahu berapa langkah. Yang 4 tadi 15 langkah ya. Kurang lebih 15 langkah. Ini tapi teman-teman kalau mainnya kayak gini ya sama aja. Misal gini, terus dibalik. Ini tetap kehitung move-nya. Gitu. Jadi nanti move yang paling dikit itu yang dicantumin di sini. Move yang paling dikit, yang paling efektif. Gitu. Itu ya. Oke. Sampai sini dulu. Paham nggak kira-kira? Halo guys. Paham ya? Tuh, perpindahan cakram. Nah, terus ini yang mungkin agak kompleks. Untuk membuat sebuah algoritma Hanoi itu di sini pakai yang namanya merger sort. Yang namanya dia itu di merger sort itu simpelnya gini wes, langsung jelasin. Ini ilustrasinya kurang. Merge sort itu dia itu mengimplementasikan antara ini ada kok itu. Kalau nggak ada nanti aku jelaskan. Oke, aku jelaskan aja berarti. Ini termasuk bocoran yang ini. Teruskan langkah-langkah penggabungan dua array sesuai dengan ilustrasi di atas. Nah, sebelumnya teman-teman cari dulu algoritma merge sort itu kayak gimana. Baru nanti dituliskan di sini langkah-langkahnya. Sebenarnya merge sort itu algoritma yang menerapkan tiga istilah. Divide bacanya kurang tahu bener apa enggak. Terus sama conquer, terus juga kombinasi ya gitu. Nah, nanti sorry kalau misal penjelasan ada yang miss ya, salah itu keliru, tolong koreksi. Nih, divide itu istilahnya dia membagi apa? Membagi dua. Teman-teman mungkin ingat di materi pertama masalah array itu kan kalau kita membagi suatu array tidak ada istilahnya koma. Makanya di sini misal ada tiga array atau bukan tiga array, tiga laci lah istilahnya, tiga laci ini mau dibagi dua. Ya udah berarti dia kebaginya 2 sama 1. Nggak bisa dia 1,5 nggak mungkin. Kayak gitu. Itu dia masuk ke divide. Nah, di merge sort itu dia membagi duanya sampai benar-benar ya dibagi dua terus sampai jadi satu kayak gini. Misal ini awalnya berapa? 7. Berarti bagi 2 4 sama 3. Bagi 2 berarti 2 2 2 1. Bagi 2 lagi baru 1 sampai 7. Nah, kalau misal udah selesai,
itu ya udah nanti proses divide-nya ini eh, apa lanjut ke conquer. Conquer itu apa sih? Conquer itu pemanggilan looping atau yang merekursifnya. Rekursifnya. Ini kan tadi kita membagi dua kan pasti ada proses looping kan, Rek? Maksudnya kan ini bagi dua, terus ada bagi dua lagi. Nah, itu kan dia masuk proses looping atau perulangan. Nah, itu termasuk bagian dari conquer. Conquer ini memanggil fungsi rekursifnya atau memanggil fungsi loopingnya. Kayak gitu. Ini ngulang-ngulang meskipun pas ini apa? Pas gabung-gabung ini juga dia pakai rekursif kan? Rekursif dan kombinasi. Kalau di sini, kalau di separuh awal ini, dia pakainya divide dan conquer. Tapi kalau di separuh akhir ini, dia pakainya conquer dan kombinasi. Kombinasi itu menggabungkan. Itu algoritma Merge-sort. Jadi dia memisah-misah dulu, terus kalau udah kayak gini, udah satu-satu kayak gini, ini dibandingkan 38 sama 27 besar mana? Dibandingkan. Nah, ternyata besar 27 ya udah ditukar. Nah, terus ini 27 38 dibanding 3 sama 43. Besar mana? Ini maksud angka-angka ini untuk apa sih? Angka-angka di sini. Ini kayak semacam pengelompokan aja. Ini kayak kelompokan. Jadi pengelompokan 4 sama 5 dibandingkan. Pengelompokan 6 sama 10 dibandingkan. Terus pengelompokan berapa ini? 16 sama 18 dibandingkan. Nanti jadi pengelompokan 11 dan 19. Tuh, jadinya nanti satu kesatuan yang terurut. Itu yang namanya yang dinamakan Merge-sort. Itu ya, algoritma Merge-sort. Itu. Kalau lihat codingannya kayak agak susah. Enggak sih, enggak susah. Enggak susah aja sih. Cuma agak jelimet aja. Kalau kan baru aku jelasin yang namanya rekursif. Kalau bisa langsung lihat kayak gitu, kayak agak bingung. Kayak misalnya ini integer, mid. Ini proses pembagian dua tadi. Lower bound ditambah upper bound itu dibagi dua. Yaitu kayak prosesnya yang ini. Prosesnya yang ini. Bagi dua, bagi dua, bagi dua. Gitu. Itu. Terus ini ada juga apa namanya penggabungan. Merge. Merge ini manggil fungsi yang di bawahnya ini ya. Tuh. Oke. Ini kayak ada 3 class kalau nggak salah. Enggak satu class aja tapi ada 3 fungsi. Yang pertama ini lebih ke display sama deklarasi array. Terus yang kedua ini lebih ke pemanggilan rekursif atau kita bisa nyebutnya itu conquer tadi. Pemanggilan rekursifnya. Terus ini penggabungannya. Penggabungan array ya. Penggabungan array. Nah, ini lengkapi listing program dengan sebuah class yang berisi method main. Ya ini nanti tinggal ditambahin main-nya kayak gimana. Atau manggilnya itu kayak gimana. Tuh. Terus berdasarkan data yang Anda gunakan pada soal penerapan, tuliskan tiap tahap pengurutan. Nah, tadi pengurutannya ya ditulis aja, wes. Kayak gimana tadi kan udah aku jelasin juga pengurutannya, pengurutannya gitu. Jadi tinggal ditulis aja sama persis ilustrasinya kayak gitu. Kalau mau ditulis ilustrasi kayak gini, silakan. Aku soalnya saya ingatku yang tahun kemarin aku pakai ini sih, contoh yang ini. Tuh. Oke. Terus lagi enggak? Oh, enggak ada. Oh, enggak disuruh nganu berarti enggak disuruh ini kok. Enggak disuruh bikin algoritma yang Hanoi kan. Ya, enggak disuruh. Tapi kalau teman-teman buat enggak apa-apa. Jadi maksudnya algoritmanya itu kayak gimana sih nanti programnya? Itu programnya itu kayak berupa langkah-langkah
Langkah-langkah aja. Kayak aku udah ada sih. Tapi nggak aku tunjukin semua. Mungkin ya yang kelihatan aja yang aku tunjukin. Modul. Nggak ada. Oh, nggak ada sih, Ra. Iya, lambat. Hanoi banyak kok tapi kodingannya. Nanti tinggal bisa dicari aja. Oh ya ada. Hanoi. Hanoi. Ini coba run. Ah, udah. Ini berapa ini? Bentar aku lupa ini. ACB ini cakramnya kalau 3. Cakramnya 3 berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cakramnya kalau misal 4 berapa? 15. Cakramnya 5. Mungkin aku kasih ini aja. Bentar. Enggak usah ini aja. Tanggal 5 dan seterusnya nanti. Tanggal 5 dan seterusnya. Itu sih. Nanti kurang lebih kayak gini. Move di 1 from A to C. Move di 2 tulisnya nanti kayak gitu. Arah. Tinggal ini nggak apa langsung di copy ketik aja nanti. Jadi ya, selesai ya. Tinggal praktikum apa praktikum. Oh, praktikum enak kira. Oh iya ini loh. Tuliskan listing program menyelesaikan permainan Hanoi. Ya udah ini udah selesai berarti. Udah aku kasih bocoran kan. Ya udah ini kalau misal punya algoritma yang lain silakan. Itu. Ini perpangkatan eksponen bisa dicari nanti. Tidak ada gimana. Oh, ini kayak enggak sih, Rek. Ini kalian ada kebutuhannya soalnya. Pakai metode menara. Nah, metode mainnya. Ini aku nggak ada metode menara. Tapi ya sama aja. Juga soal nanti nama metode. Itu. Oke, selesai. Mana? Oh, ada yang sama. Ada yang tanyain nggak kira-kira? Oh, masih bingung. Masih tanya yang mana? Masih memahami. Oke, aku ulang. Guys. Aduh, udah tak ada. Kan? Tuh Mas mau Yuk, monggo. tanya. Yang di Mergesort yang itu loh. Yang turun ke bawah kan ada nomor-nomornya. Tadi nomor apa? Nomor itu sebenarnya kalau di sebenarnya nomor yang ini itu pengelompokan aja sih. Pengelompokan aja ini berhubung pas di yang aku cari ini ada nomor-nomornya aja. Sebenarnya nggak ada nomor-nomornya pun nggak masalah. Ini kayak tahap-tahap gitu loh. Tahap-tahapnya dia awalnya kemana sih? Dia awalnya kemana? Itu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan ini kan ingat ya, ini kan dibagi 2 dulu ya. Ini kan dibagi 2 nih. Iya.
ini dibagi 2. Nah, otomatis dia itu nanti ngurusnya ke kiri dulu, baru ke arah kanan, ke arah kanan. Kayak gitu. Terus ini dibagi 2 lagi, otomatis dia ngurusnya ke kiri dulu, baru ke kanan. Gitu. Ini nomornya membantu juga sih, membantu juga sama-sama. Cuma nanti kalau semisal disuruh bikin kayak urutan langkah-langkah bikin Microsoft, ini kalian tulis kayak gini tuh nggak masalah, maksudnya kanan kiri ini nggak dikasih nomor nggak masalah, itu membantu kalian kan. Tapi kalau nggak dikasih nomor juga nggak masalah. Itu. Kalau jalannya aplikasinya nanti ya kayak gini, rek, 1, terus dia dibagi 2 kan, dia ngurus yang kiri dulu. Yang kiri, ya ini ada nomornya kok, udah ada pembantu kok. 1, 2, 3, 4, terus 5, 6. Terus udah mentok di sini, terus dia kembali ke sini dibagi yang ini, 8, 9, 10. Kalau udah mentok, kalau udah ada pengelompokan dua-duanya, ini baru gabung ke sini 11. Nah kalau 11 sudah selesai, 11 kan nggak bisa dia langsung ke sini. Soalnya apa? Soalnya penggabungnya nggak ada. Ini kan belum diproses yang sebelah kanan. Ini balik lagi ke atas untuk yang sebelah sini. 2 dan seterusnya. Itu. Paham ya? Ya, paham. Terima kasih. Oke. Yang lain? Oke, aku hitung sampai 10, kalau nggak ada yang bertanya aku tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mungkin cukup sekian.